Halo untuk kita semua, salam sehat dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya harap kita semua sehat-sehat selalu dimanapun kita berada, kita selalu berada di dalam penyertaan Tuhan. Baiklah, untuk pembahasan kali ini, kita akan melihat mengenai tips kesehatan yang berjudul Tips Dedimer dan COVID-19. Semenjak kemunculan COVID-19, kita jadi sering dengar tentang dedimer ya. Nah, sebetulnya apa sih dedimer itu dan apa hubungannya dengan COVID-19? Untuk itu, kita akan bahas di dalam tips kali ini. Pada wabah COVID-19 yang merebak dengan sangat cepat ini, sebagian besar penderitanya itu tidak mengalami gejala atau kalau ada gejalanya pun mungkin ringan saja begitu ya. Hanya ada sekitar 10% penderita yang mengalami gejala yang berat dan bahkan kritis hingga apa? Hingga pada tahap kematian. Kita perlu mengetahui ya bahwa penderita COVID-19 yang juga memiliki penyakit komorbid atau ya penyakit komorbid lainnya itu seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, penyakit paru, dan mungkin kanker itu lebih rentan ya di dalam mengalami gejala yang lebih berat, bahkan bisa sampai pada tahap kematian. Dan sekarang diketahui juga bagi pasien COVID-19 yang dinilai tes D-dimernya terlalu tinggi, maka itu dapat menyebabkan resiko kematian juga yang semakin meningkat ataupun yang semakin tinggi. Lalu pertanyaan kembali terulang di dalam pikiran kita. Apakah sih sebenarnya D-dimer itu? D-dimer itu merupakan singkatan dari dimerize plasmin fragment D. Ya, yang itu adalah fragmen protein yang ukurannya sangat kecil yang terbentuk saat bekuan darah melarut. Ya, jadi saat tes darah D-dimer itu akan dilihat nilainya. Jadi ada sebuah nilai di dalam tes D-dimer itu. Jika nilai D-dimer itu di atas 500 mg per mili, maka biasanya dikategorikan sebagai abnormal. Ini angka yang kurang lebih saja sih, kurang lebihnya. Mungkin seperti kira-kira begitu ya. Namun tidak berarti jika angkanya 600 itu artinya tinggi. Tidak seperti itu. Tergantung lagi kepada kondisi seseorang. Pembekuan darah yang normal itu adalah hal esensial bagi tubuh untuk melakukan penyembuhan. Jika tubuh kita terluka, ya, baik di bagian luar ataupun di bagian dalam pembuluh darah, maka pembekuan darah yang normal itu mungkin adalah hal yang esensial. Begitu. Saat luka akan terjadi, pembekuan darah itu supaya bisa menghentikan pendarahannya, maka dia akan memberhentikannya secara sendiri. Namun jika pembekuan darah ini menyebabkan penyumbatan pada aliran darah menuju organ tubuh atau jaringan tubuh, maka itulah akan jadi masalah. Pembekuan darah yang abnormal itu paling sering menyebabkan seseorang terkena serangan jantung atau mungkin bahkan stroke begitu. Di masa pandemi COVID-19 ini, tes D-dimer itu menjadi berguna banget untuk menentukan tindakan yang perlu diambil untuk mengurangi risiko kematian akibat COVID-19. Ada sebuah penelitian dengan menggunakan data dari 676 pasien di rumah sakit, yaitu berada di Wuhan. Dari data tersebut ada dibagi dua kelompok pasien. Kelompok pasien yang pertama adalah sekitar 140 pasien yang tidak selamat, dan kelompok yang kedua sekitar 536 pasien yang selamat. Nah, proses penggumpalan darah atau yang bisa sering disebut sebagai trombosis itu terjadi melalui beberapa mekanisme yang berbeda-beda. Di dunia kedokteran, penanganan masalah trombosis atau penggumpalan darah ini itu menggunakan berbagai obat yang berbeda-beda pula. Model pendekatan obatnya itu. Jadi nanti kita melihat ada beberapa kelompok. Jadi kelompok yang pertama ini adalah antiplatelet ya, antiplatelet. Antiplatelet ini untuk mencegah aktivasi dan penggumpalan platelet.
Ya, karena kalau kita tahu platelet sendiri itu adalah komponen dari sel darah yang berfungsi untuk membentuk gumpalan untuk menutupi luka. Contoh kalau kita luka, jadi antiplatelet inilah untuk menutupi luka pada fase awal proses penggumpalan darah. Contoh paling umum obat antiplatelet itu seperti aspirin. Ya. Nah, di kelompok yang kedua itu adalah antikolagen. Antikolagen ini yang menghambat transformasi fibrinogen menjadi fibrin. Satu langkah terakhir pada proses penggumpalan darah mengenai fibrin, ya. Fibrin itu adalah proses protein, ya, protein yang berbentuk seperti serat yang bersama dengan platelet akan membentuk gumpalan yang stabil untuk menutupi luka. Nah, contoh obat anti kolagen itu adalah warfarin, ya, contoh obatnya. Warfarin, kalau contoh obat mengenai penggumpalan darah antiplatelet atau obat antiplatelet sendiri itu adalah aspirin, ya. Tetapi kalau obat anti kolagen yang tadi saya sampaikan adalah warfarin. Nah, kondisi trombosis atau penggumpalan darah yang tidak normal itu akan meningkatkan berbagai resiko yang tentunya membahayakan bagi tubuh. Ya, berbahaya. Tapi obat-obatan anti penggumpalan darah seperti warfarin juga itu memiliki risiko yang banyak. Begitu. Jadi bukan berarti oleh karena dia obat dia tidak memiliki risiko, tetap ada risiko karena bahan kimia itu dimasukkan di dalam tubuh. Di antaranya mungkin seperti terjadinya pendarahan yang serius gitu. Kalau mungkin obat itu tidak berfungsi dengan baik, ya, peningkatan risiko aterosklerosis itu pada pembuluh darah dan osteoporosis ataupun mungkin yang lainnya lah, ya, penyakit-penyakitnya yang terjadi oleh karena apa? Oleh karena resiko dari obat tertentu. Nah, penggumpalan darah yang tidak normal itu bukan saja beresiko bagi pasien yang terkena COVID-19, tetapi juga dapat menimbulkan komplikasi loh, yang mengakibatkan terjadinya stroke atau mini stroke yang tidak menyebabkan kerusakan jaringan. Namun, dia menyebabkan serangan jantung atau pulmonary embolism atau penyumbatan arteri paru-paru yang dapat menyebabkan pada tahap kematian. Sangat membahayakan dan sangat mengerikan. Nah, namun di sini kita melihat satu daripada cara terbaik untuk menghindari trombosis atau penggumpalan darah yang tidak normal adalah melalui pendekatan holistik. Ya, pendekatan holistik ini kenapa? Karena mengendalikan obat itu memiliki banyak kelemahan juga yang beresiko. Itu sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Sekarang kita akan melihat untuk kita perlu mengetahui adanya faktor resiko terjadinya trombosis ini adalah sebagai berikut. Kita melihat, ya. Yang pertama, lemak darah yang abnormal. Nah, jadi faktor resiko terjadinya trombosis itu karena lemak darah yang abnormal itu ditandai dengan tingginya total kolesterol atau LDL yang tinggi. Ada triglycerid tinggi dan HDL yang rendah. Nah, ini akan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan memicu terjadinya penggumpalan darah. Baik, yang kedua, kita melihat ada high sensitivity secretive protein atau bisa disingkat HSCRP yang tinggi. Nah, itu menandakan terjadinya peradangan dan luka pada pembuluh darah. Ada HSCRP ini yang tinggi itu merupakan prediktor yang baik akan terjadinya serangan jantung dan stroke di kemudian hari nanti. Nah, yang berikutnya ataupun yang ketiga, kita melihat ada faktor-faktornya itu hipertensi. Hipertensi ini tekanan darah yang tinggi berkepanjangan akan merusak dinding pembuluh darah dan memicu penggumpalan darah. Hipertensi ini adalah salah satunya. Yang keempat, gula darah yang tinggi. Nah, gula darah yang tinggi ini itu berkisar di atas 85 mg, ya, walaupun masih dalam batas normal. Normal tinggi dapat meningkatkan resiko penggumpalan darah juga. Yang kelima mungkin juga kelebihan lemak. Nah, itu salah satu faktornya, kelebihan lemak di sekitar pinggang. Oke. Yang keenam kita melihat ada hemositein, ya. Hemositein yang tinggi itu akan merusak dinding pembuluh darah. Ini pembuluh darah
dinding-dindingnya ini akan dirusak, ya, dinding-dinding pembuluh darahnya. Orang yang hemositeinnya tinggi itu biasanya kekurangan asam folat yang banyak terdapat di sayuran hijau, kemudian ada vitamin B6, kemudian ada dalam vitamin B12. Yang ketujuh, faktor daripada hal ini adalah orang yang pernah mengalami stroke, serangan jantung, dan penyakit pembuluh darah ataupun arteri sebelumnya. Itu juga faktor daripada salah satu faktornya. Yang kedelapan mungkin detak jantung yang abnormal atau aritmia, ya, aritmia. Yang kesembilan itu kebiasaan sedentari sehingga mengakibatkan darah tidak mengalir dengan lancar, ya, sedentari. Ada yang ke-10 juga karena kelainan pada kelenjar tiroid, ya, baik yang hypo ataupun hypertiroid, ya. Yang ke-8 salah satu faktornya juga adalah karena perokok. Ya, perokok itu karena menyebabkan meningkatnya plasma fibrinogen. Rokok itu menyebabkan itu, ya, plasma fibrinogen akan meningkat. Kemudian yang terakhir adalah penderita kanker, ya, terutama pada kanker pankreas ataupun mungkin kanker otak dan juga kanker gastrik. Jadi hampir semua faktor risiko ini sebetulnya berkaitan erat dengan gaya hidup yang tidak benar. Ada pola-pola yang harus kita rubah. Pola-pola kehidupan yang perlu kita evaluasi supaya apa? Supaya faktor ataupun hal ini, resiko yang seharusnya kita terima, jadi kita tidak jadi terima karena kita merubah gaya hidup yang awalnya tidak benar menjadi yang benar. Dan tentu kabar baiknya adalah faktor resiko tersebut itu dapat diminimalisir dengan pendekatan gaya hidup yang benar. Sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pendekatan diet untuk penurunan resiko trombosis atau penggumpalan darah adalah salah satu cara di dalam penanganan hal ini. Oke, nutrisi yang bisa kita konsumsi itu bermanfaat untuk menurunkan aktivasi dan penggumpalan platelet ini. Itu dia. Yang pertama, ada buah zaitun atau olive. Itu baik berupa buah utuh atau mungkin extra virgin oil maupun ekstra daun olive oil, ya, bermanfaat itu bagi penderita hipertensi, ya, hipertensi. Jadi hal itulah yang dapat membuat atau menurunkan penggumpalan darah. Oke. Jadi bisa melakukan atau melalui buah zaitun ini, ya, itu bagi penderita hipertensi, bisa diabetes dan masalah-masalah yang lainnya. Sementara kandungan polifenolnya itu dapat menurunkan peradangan dan menurunkan penggumpalan darah. Nah, yang berikutnya, yang kedua, nutrisi yang bermanfaat untuk menurunkan aktivasi dan penggumpalan platelet ini, yaitu yang kedua, quercetin. Quercetin yang banyak terdapat di keluarga bawang-bawangan. Nah, kita perlu nih, yang bagi yang nggak suka bawang, kita perlu dari sekarang kita mulai untuk belajar suka, karena kita tidak suka sakit. Yang kita suka adalah kesehatan. Itu sebabnya salah satunya adalah quercetin yang banyak terdapat dalam bawang-bawangan, yang dapat mengurangi apa? Penggumpalan platelet. Yang ketiga itu ada chia seed dan flaxseed yang kaya dengan omega 3. Itu menunjukkan khasiat menurunkan plasma fibrinogen dan pelengketan platelet. Ya, pelengketan platelet yang mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Nah, begitu. Lalu ada juga nih buah-buah yang simple. Yang berikutnya ada tomat dengan kandungan lycopene-nya, ya, dapat mencegah pelengketan dan penumpukan platelet ini. Ya, jadi ini tidak akan menumpuk kalau misalnya kita sudah mulai berusaha mengonsumsi seperti bawang-bawangan, tomat, ya, yang mengandung lycopene, ya. Dan itu salah satu obat-obat sederhana yang bisa kita konsumsi ataupun sesuatu yang bisa rubah kita punya gaya hidup menjadi yang lebih baik dengan cara mengonsumsi hal-hal yang seperti ini. Yang keenam, ada buah delima yang kaya dengan polifenolnya juga,
ya, yang dapat memperlambat penggumpalan darah. Kalau ada darah yang menggumpal, dia memperlambat. Jadi alangkah baiknya kalau tidak ada penggumpalan darah, dan kita juga suka memakan buah delima, walaupun memperlambat, jadi tidak ada aktivasi dalam hal ini untuk apa? Untuk penggumpalan darah itu. Lalu sama seperti yang tadi saya sudah sampaikan mengenai bawang putih juga ditekankan hal ini. Ya, ditekankan dalam hal ini. Itu sangat bermanfaat untuk menurunkan apa? Tekanan darah, tensi darah, ya. Memperbaiki profil lemak darah dan menurunkan penggumpalan darah. Bawang putih juga disorot ya. Lalu yang kedelapan ada capsaicin pada cabai dan paprika. Wah, ini kabar baik nih bagi orang yang suka makan cabai, tapi jangan berlebihan juga karena itu akan merusak salah satu bagian daripada organ tubuh, yaitu mungkin seperti lambung dan lain sebagainya. Tetapi di bagian cabai ini ada capsaicin pada cabai dan paprika, itu dapat mengurangi penggumpalan platelet ini dan menurunkan penggumpalan darah. Yang kesembilan ada jahe dalam jumlah yang cukup, yaitu di atas 2,5 gram, ya, setara bubuk bermanfaat untuk menghambat penggumpalan platelet. Yang ke-10 itu ada kurkumin, ya, ada kurkumin pada kunyit. Kurkumin ya, ada nutrisi kurkumin yang terkandung di dalam kunyit, dan itu memiliki banyak sekali manfaat dalam melindungi kesehatan jantung, lalu mengurangi oksidasi atau peradangan, ya. Dalam hal penggumpalan darah, kunyit juga dapat mengurangi fibrinogen sehingga menghambat penumpukan platelet. Ya, kabar baik, kunyit. Kunyit. Luar biasa. Yang ke-11, ada makanan kaya vitamin B atau niacin. Itu banyak terdapat di dalam kacang tanah, tapi jangan berlebihan juga. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tetapi ketika kita berusaha untuk mengonsumsi ini oleh karena pola hidup kita yang berubah, maka ini akan menjadikan kabar baik bagi kita. Banyak terdapat di kacang tanah, ada nutritional yeast, gitu, ada quinoa, ada padi-padian utuh yang menurunkan fibrinogen secara umum, juga dapat mencegah penyakit apa? Penyakit jantung. Itu ya, tadi ya yang kaya vitamin B, ya salah satu makanannya contohnya adalah kacang. Lalu yang berikutnya vitamin C. Nah, vitamin C juga disinggung di sini. Kita tahu apa-apa aja mengandung vitamin C seperti jeruk, ya. Itu salah satunya, itu dapat menurunkan plasma fibrinogen dan mencegah penumpukan platelet. Nah, yang ke-13 ada nattokinase. Dari natto, itu sejenis kedelai fermentasi gitu ya, makanan khas Jepang yang diketahui dapat menghancurkan penggumpalan darah. Itu menurunkan penumpukan platelet dan menurunkan kekentalan darah. Darah yang kental itu akan dapat diturunkan levelnya. Oleh karena apa? Oleh karena kedelai yang berfermentasi atau natto, kandungan natto dan nattokinase. Ya, natto juga sangat kaya dengan vitamin K2 ya. K2 vitamin yang penting namun sulit didapat dari makanan yang lainnya. Dari sayur-sayuran hijau yang mengandung vitamin K1 dan kemudian dikonversi dalam jumlah yang sangat sedikit ke dalam bentuk vitamin K2 ya. Jadi vitamin K2 juga diketahui sangat penting sih untuk mencegah timbulnya plak pada pembuluh darah dan untuk kekuatan tulang. Penting sekali. Yang ke-14 itu ada vitamin E yang banyak terdapat di kacang-kacangan dan biji-bijian yang utuh seperti almond, biji labu, biji bunga matahari, dan padi-padian yang utuh. Itu diketahui dapat mengurangi penggumpalan darah ya. Yang ke-15 itu ada kayu manis dan dongquai. Oke? Kayu manis dan dongquai. Kayu manis dan dongquai ini yang mirip ginseng, jadi dia modelnya kayak ginseng, itu diketahui juga dapat menurunkan penggumpalan darah. Yang ke-16 ada nenas. Ya, ada nenas dengan kandungan enzim yang bromelain gitu, bersifat anti peradangan yang baik. Itu diketahui dapat mengencerkan darah. Darah ini dapat diencerkan, dapat mengurangi pembentukan penggumpalan darah dan memecah gumpalan darah yang terbentuk. Jadi dipecah oleh apa? Kandungan nenas ini, yaitu kandungan enzim bromelain.
Nah, jadi sebenarnya demikian cukup banyak sih nutrisi pada makanan alami yang memiliki khasiat yang luar biasa. Makanan-makanan makanan-makanan yang sederhana pun dapat membuat hal ini terjadi. Kalau misalnya kita ragu, kita bisa tanya ke dokter dulu. Kalau misalnya kita khawatir, kita dapat berkonsultasi sehingga kita tidak salah kepada kesehatan kita. Ada satu lagi pendapat yang sebetulnya ketinggalan zaman ya, yaitu dikatakan bahwa pasien yang menggunakan obat pengencer darah dilarang makan sayur hijau karena sayuran hijau itu kaya akan vitamin K yang diketahui berfungsi untuk pembekuan darah. Nah, sekarang diketahui sayur hijau itu tidak mengakibatkan penggumpalan darah, bukan? Dan malah sebaliknya, itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, sebagai penutupnya, makanan apa yang dapat meningkatkan penggumpalan darah? Pertanyaan bagi kita masing-masing. Sederhananya adalah semua makanan yang meningkatkan risiko penyakit jantung itu ada di bagian yang berikut. Yang pertama kita harus hindari daging, harus hindari trans fat, harus menghindari susu sapi, ya mungkin jangan terlalu banyak dikonsumsi ya, dan juga gula. Nah, jadi hal-hal itulah yang menjadi tips kesehatan kita pada kali ini. Salam damai sejahtera untuk kita semua, salam sehat, terima kasih.